Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video untuk mata kuliah UTS Analisa Struktur di tahun 2026 dan di sini saya mengambil struktur portal gedung 7 lantai. Saya sendiri Muhammad Dio Arianto dengan NIM 40030524650146 dari Konsentrasi Sipil Bangunan Gedung 2 semester 4 dengan dosen pengampu mata kuliah Analisa Struktur Bapak Muhammad Nur Soleh STMT NIP 1993012018031 Saya sendiri dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, Program Studi Diploma 4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Angkatan 2024. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke soal UTS-nya sendiri, teman-teman. Nah, di sini udah tertera soal UTS Analisa Struktur tahun 2026 di semester 4. Soal UTS Analisa Struktur dengan analisis portal menggunakan SAP 2000. Saya sebagai seorang engineer muda yang kompeten, saudara diminta untuk memodelkan dan menganalisis sebuah struktur portal gedung menggunakan SAP 2000 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, model strukturnya sendiri, yang dimana modelnya itu minimal 5 lantai dan minimal 4 bentang dengan tinggi di tiap lantainya disarankan 3 sampai 4 meter. Dan untuk soal yang nomor 2, pembebanan, yang dimana pembebanan ini dibagi dua. Yang pertama beban terpusat, beban terdistribusi. Untuk beban terpusat sendiri ada beban vertikal, beban horizontal, beban distribusi, itu ada beban merata, ada beban segitiga sama kaki, ada beban segitiga siku-siku, dan juga ada beban trapesium, teman-teman. Dan untuk yang nomor 3-nya sendiri itu ada analisis strukturnya, teman-teman, yang dimana kita disuruh untuk menganalisis dari segi deformasi strukturnya, dari gaya dalam elemennya yang nantinya dalam gaya momennya, gaya geser, dan juga ada gaya aksial atau gaya tekannya, yaitu. Dan juga reaksi tumpuannya, teman-teman, kayak gitu. Dan untuk ketentuan pembuatannya video sendiri, itu ada ketentuannya, teman-teman. Untuk ketentuannya, mahasiswa membuat video penjelasan mengenai proses pengerjaan dengan menggunakan langkah-langkah permodelan dan juga analisis di aplikasi SAP 2000, dan juga penjelasan dilakukan secara runtut dan jelas, dan wajah mahasiswa itu terlihat, teman-teman. Dan untuk durasi maksimal 20 menit dan diupload di YouTube. Untuk linknya dikumpulkan di Teams, kayak gitu, teman-teman. Oke, lanjut aja, kita langsung ke pembahasannya sendiri, teman-teman. Oke, di sini kita langsung buka di AutoCAD dikarenakan saya udah bikin permodelannya sendiri, teman-teman. Nah, di sini saya udah membuat tumpuannya, ya, di mana tumpuan pertama itu ada 4000, 4000, 2500, 4000, 4000, kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini sendiri dari kitanya sendiri itu untuk tingginya itu sekitar 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, teman-teman. Dan ini bangunan 7 lantai ya, teman-teman. Nah, langsung tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pengaplikasian SAP-nya. Kita buka di aplikasi SAP 2000-nya, teman-teman. Tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Untuk tampilan di SAP 2000. Nah, untuk langkah pertamanya, kalau udah tampilan seperti ini, kita udah buka SAP 2000, kita klik file, terus ada tulisan new model, kita klik aja. Nah, di sini kita disuruh masukin unitnya ya, teman-teman. Dan dimana saya sendiri berpatok di SAP sendiri, yang dimana ini saya menggunakan milimeter ya, teman-teman, dikarenakan saya lebih suka menggunakan milimeter ketimbang yang lainnya gitu, teman-teman. Oke, langsung aja kita kembali ke SAP-nya sendiri.
Nah, di sini kita pilih unitnya, kita pilih ke milimeter. Udah, habis itu kita pilih select template-nya sendiri, yang dimana kita pilih grid only, teman-teman. Kalau udah akan tampilan seperti ini, dan ini nggak usah diubah sama sekali, teman-teman. Kita langsung klik aja di bagian oke. Oke. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi kita cuma menggunakan yang bagian ininya aja, bagian sudut ini. Jadi kita close saja yang ini. Habis itu yang bagian 3D-nya ini kita juga close, teman-teman. Nah, nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Yang setelah nanti tampilan seperti ini, di mana kita disuruh untuk di sini kan belum dimasukin untuk gridnya sendiri ya, teman-teman. Jadi untuk kita masukin ke grid yang sesuai dari AutoCAD tadi, kita klik kanan aja. Nah, di sini ada tulisan edit grid data, kita klik aja. Nah, di sini kita pilih modif show sistemnya. Nah, kalau udah di sini ada yang namanya ada dua untuk permodelan, yang pertama permodelan ordinate dan juga permodelan spacing, teman-teman. Yang dimana permodelan ordinate ini sendiri tuh kayak jarak yang terfokus kayak gitu, dan yang spacing itu sendiri jarak per titik, teman-teman, kayak gitu. Nah, kalau dari saya lebih suka model yang jarak per titik atau lebih ke spacingnya, teman-teman. Nah, kalau kita udah, kita klik ke yang spacing, habis itu kita arahkan cursornya ke sini, habis itu kita yang bagian ke data Y-nya ini kita delete aja, teman-teman. Nah, kalau udah yang bagian X datanya ini kita masukin sesuai angka yang tadi 4000 yang ada di AutoCAD tadi 4000. Habis itu kita masukin 4000, yang ini 2500, habis itu 4000. Nah, habis itu kita add aja ADD. Nah, ini di sini ada tambahan lagi 4000, masukin lagi 4000. Nah, ini untuk bebannya udah masuk semua ya, teman-teman. Ada 5 beban untuk yang ada sesuai AutoCAD tadi. Nah, habis itu kita menuju ke titik Z-nya sendiri, teman-teman. Yang dimana ini kita harus ubah juga 4000, 4000, 4000, 4000. Kita add ya, teman-teman, tambahin untuk sampai Z8 3 kali, 1 2 3. Nah, ini 4000, 4000, 4000. Oke, situ kita namain yang ini Z6, enter, Z7, enter, Z8. Nah, kalau udah seperti ini kita langsung klik oke aja, teman-teman. Klik oke. Nah, habis ini oke lagi. Nah, ini kan masih tampilan di XY kan, kita ubah ke tampilan XZ-nya aja. Klik XZ. Nah, nanti tampilan seperti ini, udah sama seperti di AutoCAD, teman-teman. Bangunan portal lantai 7. Nah, udah sama kan, teman-teman, lantai 7. Oke, kita kembali lagi. Habis itu kita langsung ke bagian ini, teman-teman, draw frame untuk sistem permodelan gambarnya. Nah, kita klik aja draw frame-nya. Habis itu kita arahkan ke sini. Habis itu yang ini kita grid point-nya per titik. 1 2, itu 1 2 3 4 5 6 7, teman-teman. Habis itu kalau ini kan masih berlanjut ya, teman-teman, kita klik kanan aja. Oke, habis itu kita close. Oke, nah untuk selanjutnya kita dengan cara mudah kita pilih yang select mode ini. Itu kita salin aja kayak gini. Nah, di aplikasi SAP itu ada yang namanya ini, teman-teman, yang namanya replikat. Nah, untuk membuat salinan kayak gitu, teman-teman, kita replikat aja, pilih pick to points, itu kita arahkan grid point-nya di sini. Oke, klik, terus habis itu kita klik apply. Nah, habis itu klik OK. Nah, nanti tampilnya seperti ini, teman-teman. Kita ulangin lagi sampai ke beban yang terakhirnya. Kalau lebih cara cepatnya kita pakai Ctrl R aja, teman-teman. Ctrl R, pick to, habis itu kita arahin. Oke, apply. Oke. Kita frame lagi. Habis itu Ctrl R. Habis itu kita klik pick to. Habis itu arahin grid point-nya. Oke, apply.
Oke, habis itu kita salin lagi frame-nya, Ctrl R, pick to, terus habis itu arahin grid point-nya, apply, oke, habis itu kita salin lagi frame-nya, terus Ctrl R, pick to, habis itu kita arahin sini, oke, oke, apply, oke, oke. Nah, kayak gini teman-teman. Habis itu kita ke bagian beban bawahnya ya teman-teman, beban beratanya sendiri, yang dimana kita pakai draw frame. Nah, masih sama, kita arahin grid per point per titiknya kayak gini. Bentar teman-teman. Oke, oke, kita arahin titik per poinnya. Nah, kita klik kanan aja. Oke, itu kita close. Nah, kita sama, kita frame, terus itu kita Ctrl R, kita salin untuk kita geser sini dulu, pick two points-nya. Itu kita yang grid point-nya itu arahin ke sini teman-teman. Nah, itu kita klik. Oke, itu kita yang number datanya ini, kita kan ada 7 lantai kan, jadi kita klik 7 aja, habis itu kita apply, terus habis itu kita oke. Nah, jadi udah seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini itu udah sama teman-teman. Nah, oke, tinggal kita masukin ke bebannya. Nah, di sini kita langsung ke select modenya aja, kita frame, itu kita pilih ascend, joins, itu strength. Nah, di sini ada yang namanya beban ya teman-teman, ada banyak beban. Nah, terkadang di portal sendiri tuh pakainya jepit ya teman-teman, kita pilih yang jepit aja, itu kita apply, oke. Oke, nah udah ke input ya teman-teman untuk jepitnya sendiri. Nah, setelahnya sendiri kalau udah kayak gini, kita masukin aja untuk ke bagian define-nya sendiri. Habis itu kita arahin ke root partners. Nah, di sini kita harus masukin yang pin-nya angka 1 ini kita ubah ke angka 0. Kenapa? Karena kita ubah di angka 0 itu supaya bebannya ini terhitungnya itu enggak terhitung yang ada di dalam beban itu sendiri ya teman-teman. Jadi ibaratnya terhitungnya biar kayak merata gitu teman-teman. Jadi kita ubah angka 0 aja. Oke, habis itu kita modif float, terus habis itu kita klik OK. Nah, kalau udah seperti ini, kita baru masukin grid per poinnya teman-teman. Nah, per poinnya kita klik di bagian sudut vertikalnya sendiri, kita grid point, 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 point. Nah, habis itu kita klik ascend. Oke, kita klik ascend. Setelah itu kita cari juice loans, habis itu ke forecast, habis itu karena di sini. Nah, untuk yang kita kan tadi pakainya exit kan, exit tuh kalau kita masuknya berarti kita samain seperti sama seperti sumbu Y. Jadi kita ini ubah, kalau sendiri pengennya kita ubah sesuai angka yang kita inginkan, saya ubahnya ke min 15 saja. Oke, min 15, habis itu kita klik apply. Nah, habis itu klik OK. Nah, ini bebannya udah terinput ya teman-teman. Oke, habis itu kita untuk ke beban horizontalnya sama, kita klik poinnya per titik ya. Oke, itu kita klik assign, terus join loads force. Nah, kayak ini. Habis itu nanti yang kalau beban horizontalnya sendiri kita pakainya yang titik X-nya teman-teman. Yang titik Z-nya kita ganti 0. Itu yang X-nya kita masukin sesuai angka yang saya mau itu min 20. Oke, min 20 kita apply. Oke, udah apply. Nah, di sini kan yang bagian beban vertikalnya ini yang di bawah kan hilang ya teman-teman. Kita klik aja. Kita klik yang ini, pilih 0 aja dulu,
terus kita pilih yang bagian add itu extinct. Oke, habis itu kita klik aja. Nah, kita masukin yang titik Z-nya sendiri itu kita ubah ke min 15. Oke, kita apply. Nah, itu udah terinput. Terus itu kita klik oke, teman-teman. Nah, ini kan udah ke input semua ya, teman-teman. Itu kita langsung masuk ke bagian pembebanannya langsung, teman-teman. Gimana bebanannya? Kita pilih ke frame-nya aja. Kita frame untuk ke beban meratanya sendiri. Nah, kita pilih assign, terus frame slots, distributes. Oke, habis itu kita masukin aja yang angka uniform float-nya untuk yang beban merata. Aku pengen ganti di angka 10. Oke, habis itu kita apply aja. Apply, habis itu kita klik OK. Nah, ini udah ke input ya, teman-teman, untuk beban meratanya. Nah, untuk selanjutnya kita ke beban segitiganya, teman-teman. Kita frame, itu kita ke SX, frame slots, distributes, klik OK. Setelah distributes, kita masukin ke bagian uniform load-nya, kita ganti 0. Itu yang angka ini nomor 2 ini 0,25 itu diganti 0 juga. Nah, yang nomor 3 0,75 kita ganti 0. Terus yang kilogramnya kita pakai angka 10. Oke, habis itu kita apply. Nah, udah ke input, habis itu kita klik OK. Ini untuk yang bagian beban segitiganya, teman-teman. Selanjutnya kita langsung masuk ke beban segitiga sama kakinya, teman-teman. Nah, kita frame, kita assign, kita assign, terus frame loads, distributes. Nah, ini kita geser. Itu kita masukin untuk univerb-nya itu masih sama, kita pakai yang 0 aja. Terus yang nomor 2 ini ubah ke 0,5. Yang bawahnya ini 10, kita ubah 10. Terus yang ketiga ini kita yang 0 ubah ke 1. Habis itu yang kilogramnya kita jadiin 0 kilogram aja. Nah, habis itu kita apply aja, teman-teman. Apply, habis itu kita klik OK. Nah, ini untuk beban segitiga sama kakinya udah terinput. Selanjutnya yang terakhir kita input ke bagian beban trapesium, teman-teman. Jadi mana beban trapesium itu sama, kita frame, oke, assign, from loads, distributes, habis itu kita arahin. Oke, yang uniform load-nya kita sama 0. Yang ini itu yang nomor 2-nya, beban nomor 2 itu kita ganti 0,25. Terus yang bawahnya, beban bawahnya yang loads-nya ini kita ke samain 10 aja. Yang nomor 3 yang relatif distance-nya itu kita ganti 0,75, 0,75. Terus yang ini ya loads-nya kita ganti 10. Oke. Habis itu yang ini 1, yang ini ya lossnya kilogramnya 0 aja. Habis itu kita apply. Nah, habis itu kita klik OK. Nah, ini udah ke input ya, teman-teman. Ketika udah ke input kayak gini, langkah selanjutnya sendiri dari kita kan ini bebannya udah ke input semua. Nah, jadi dari beban merata, beban segitiga sama kaki, beban trapesium, dan juga sesi analisisnya udah ke input semua. Nah, selanjutnya nanti sebelum kita melakukan ke run analisnya sendiri, kita bisa ngecek pembebanan keseluruhannya sendiri, yang dimana kita bisa ngarahin untuk pembebanannya itu kita frame semua, select semua frame-nya, set. Nah, habis itu kita ke bagian assign, frame, ke reference. Nah, yang momennya ini kita klik-klik, itu kita akan apply, habis itu oke. Nah, akan terjadi seperti ini ya, teman-teman. Nanti untuk kalau kita ngelihat pembebanan data keseluruhannya, habis itu kita nanti klik yang show under concept-nya aja. Nah, habis itu kita langsung ke run analisisnya aja, kita klik run analisis. Nah, habis itu kita pilih yang modal, terus itu kita run not run cache, habis itu run now. Oke. Nah, habis itu kita simpan
filenya teman-teman, kita simpan ke bagian download, kita kasih nama UTS unstruct video terbaru. Nah ini, itu kita klik save. Nah ketika kita udah klik save, akan seperti ini tampilannya. Kita down aja, habis itu kita klik aja. Nah nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Untuk kurang lebih tampilan bebannya akan seperti ini. Nah setelah nanti tampilannya seperti ini, kita itu bisa melihat untuk kayak informasinya itu kurang lebih seperti ini teman-teman, gitu. Kalau untuk melihat yang itunya, kita pilih yang ini teman-teman. Bentar, kita lebih ke unlockin aja. Itu ini dulu, kita select frame lagi, kita assign frames, terus reload. Itu yang ini kita hilangin aja, terus kita apply, habis itu kita oke. Nah habis itu kita klik run analisisnya lagi, kita simpan. Oke, run analisis, kita simpan. Oke, terus kita klik aja. Oke, nah nanti tampilannya akan seperti ini ya. Ini ya teman-teman. Kalau ingin melihat versi tumbuhannya, kita bisa ke joins, kita apply. Nah nanti kita bisa apply aja. Nah ini untuk tampilannya sendiri kurang lebih seperti ini. Untuk reaksi gaya-gayanya itu seperti ini. Ada yang ke atas semua, ada yang ke kiri semua, ada yang ke kanan semua. Untuk horizontalnya akan kita menggunakan jepit ya. Untuk melihat keseluruhannya itu kita klik oke. Untuk melihat gaya aksialnya sendiri, kita bisa klik ke frame, itu kita klik ke apply. Nah nanti tampilannya akan seperti ini, kurang lebih seperti ini. Untuk semakin ke bawah akan semakin besar ya teman-teman ya, karena kan namanya juga bangunan ya teman-teman, karena dia gaya tekannya itu semakin besar kayak gitu teman-teman. Untuk gaya geseknya kita share dua, kita klik apply. Nah ini tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Untuk cara melihat yang bagian momennya itu kita bisa klik momen 33 ini, klik apply. Nah nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk kalau kita lihat, bisa mau lihat angkanya itu kita bisa klik show value, itu kita apply. Nah ini bisa kita lihat angka-angkanya secara langsung ya. Ini, nah ini untuk yang geser, terus kita apply kayak gini. Nah habis itu kita untuk ke bagian tekannya sendiri itu kita klik apply juga. Jadi tampilnya akan seperti ini ya teman-teman. Ini oke, kan sendiri kayak gini tampilannya. Oke habis itu kita klik oke aja. Kalau kita ingin melihat untuk data keseluruhannya, kayak data hasil gaya-gayanya, kayak gaya geser, gaya momen, gaya tekan, atau aksialnya sendiri, itu kita bisa klik Ctrl T. Nah di sini kita pilih yang elemen outputnya aja, habis itu kita klik OK. Nah di sini udah kecantum semua
hasilnya untuk gaya geser, gaya momen, gaya aksial atau gaya tangkainya sendiri teman-teman. Untuk kita bisa menyimpannya sendiri ini, kita bisa menyimpan data ini ke Excel. Kita pilih ke file aja, itu kita export current table ke to Excel. Kita klik aja to Excel. Nah, nanti dia langsung menuju ke Excelnya sendiri ya teman-teman. Nah, kita langsung buka aja ke bagian Excel kayak gini. Nah, ini udah langsung masuk ke data Excelnya teman-teman, untuk data dari gaya geser, momen maupun gaya aksial atau tekan gitu teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke SAP-nya. Nah, itu kita klik done. Nah, udah selesai teman-teman. Nah, kita kembali ke bagian soalnya aja ya teman-teman. Nah, di sini kita udah nentuin dari segi model strukturnya, yang dimana minimal 5 lantai tapi saya ambilnya 7 lantai gitu teman-teman. Dan untuk bentangnya sendiri sampai saya ambilnya 5 bentang gitu teman-teman. Itu ya bebanan kita udah nyari yang beban terpusatnya, beban terdistribusinya. Yang beban terpusatnya itu ada beban vertikal, horizontal, terus distribusi merata, segitiga sama kaki tadi udah, segitiga siku-siku, beban trapesium juga udah. Itu analisis strukturnya juga udah, kayak deformasi struktur, gaya dalam elemennya, kayak gaya momen, gaya geser, gaya aksial, dan juga reaksi tumbuhannya gitu teman-teman. Nah, oke, cukup sekian video pemaparan dari penjelasan mengenai tugas UTS analisis struktur portal lantai 7, bangunan gedung lantai 7 menggunakan aplikasi SAP. Udah saya jelaskan secara rinci dan terperinci. Dari saya sendiri udah cukup. Saya ucapkan terima kasih ke teman-teman, dan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Nur Soleh atas sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis struktur di tahun 2026. Semoga video yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.